Nothing's ever what it seems. Outside looking and it's quite the dream. Gordon Beuker, seorang mahasiswa Universitas San Francisco, melakukan perjalanan ke kota Roma, Italia pada tahun 1962. Suatu hari, dia memesan cappuccino di sebuah kafe dan dia merasa kopi di Eropa sangat enak dan memberikan kesan yang tidak terlupakan. Sangat berbeda dengan kopi yang ada di Amerika, di mana di Amerika mereka terbiasa minum kopi bubuk instan. Hal ini memberikan kesan tersendiri baginya hingga di tahun 1971 dia bersama dua orang temannya, Jerry Baldwin dan Seth Siegel, sepakat untuk mendirikan toko kopi. Mereka bertiga kemudian mengunjungi Peet's Coffee di Berkeley, di mana cara pengolahan kopi di Peet's Coffee sama seperti dengan pengolahan kopi bergaya Eropa. Dari Peet, mereka belajar cara pengolahan kopi dan bisnis kopi yang baik dan benar. Di tahun yang sama, Howard Schultz yang baru lulus SMA diterima masuk kuliah di Northern Michigan University dengan jalur beasiswa olahraga. Ketika musim pertamanya, dia menderita cedera yang mengharuskan dia berhenti bermain sepak bola dan kehilangan beasiswanya. Untuk itu, dia kemudian bekerja sebagai bartender untuk membayar biaya kuliahnya. Setelah lulus, dia bekerja di Xerox yang kemudian pindah bekerja di Hammer, perusahaan asal Swedia yang menjual peralatan dapur dan perlengkapan rumah tangga, dengan jabatan terakhirnya sebagai wakil presiden perusahaan. Dengan jabatan wakil presiden perusahaan, gaji dan tunjangan yang diberikan perusahaan tentu tidak sedikit. Tetapi, dia ingin mencari tantangan baru. Hingga di tahun 1981, perusahaan mereka mendapat pesanan drip kopi dari Starbucks dengan jumlah luar biasa banyak, melebihi pesanan dari departemen store terbesar kala itu. Howard kemudian memutuskan untuk mengunjungi Starbucks di Seattle. Ketika Howard mencoba kopi buatan Starbucks, dia pun begitu terkesan dengan rasa yang luar biasa. Hal ini mendasari Howard untuk mendekati Jerry, agar dia bisa menjadi bagian dari Starbucks. Pada tahun 1983, setahun setelah Howard bergabung dengan Starbucks, dia mengunjungi kota Milan di Italia untuk menghadiri pameran alat-alat rumah tangga. Di kota Milan ini, dia melihat bahwa kopi bukan hanya sekedar minuman. Orang-orang Eropa duduk dan menikmati rasa dari kopi sambil bercerita atau bersenda gurau dengan teman-temannya. Dengan begitu, ada suasana kehangatan dan kekeluargaan yang dirasakan di sekeliling mereka. Berbeda dengan di Amerika, di mana kopi hanyalah minuman, dibeli dan diminum sepanjang perjalanan. Howard kemudian menceritakan hal yang dirasakannya kepada pimpinan Starbucks. Tetapi di saat itu, Starbucks membeli Peet's Coffee yang menyebabkan Starbucks berhutang dalam jumlah yang besar, sehingga mereka tidak menanggapi ide ini secara serius. Setahun lamanya, Howard terus meyakinkan Jerry untuk mencoba ide ini. Hingga akhirnya, Jerry setuju untuk mencoba ide ini di cabang Starbucks yang ke-6. Walaupun cabang ini berkembang, Jerry tidak memandang berkembangnya cabang ini karena ide dari Howard. Karena hutang sebelumnya yang sangat banyak, mereka tidak bisa melanjutkan cabang yang ke-6 ini. Howard pun kecewa dan depresi. Dia kemudian menceritakan rasa frustasinya kepada Scott Greenberg, seorang pengacara sekaligus teman bermain basket. Howard mengutarakan keinginannya untuk membuka kedai kopi sendiri, dan Scott menyarankan kepada Howard untuk mencari investor yang tertarik. Tidak perlu waktu lama, Howard meyakinkan diri untuk lepas dari zona nyaman dan mencoba bisnis barunya. Di tahun 1985, dia keluar Starbucks dan mendirikan Il Giornale, berasal dari bahasa Italia yang artinya koran. Jerry menawarkan $150.000 yang berasal dari uang Starbucks untuk ditanamkan ke Il Giornale. Howard dan Scott kemudian pergi ke Italia untuk mempelajari sistem bar yang ada di sana. Di Italia, mereka bertemu Faema yang memproduksi mesin espresso. Howard berharap Faema dapat menanamkan uang $1 juta di Il Giornale, tetapi pihak Faema menilai
orang-orang Amerika tidak akan bisa menikmati kopi layaknya orang-orang Eropa. Dia dengan tidak putus asa mencari investor yang berminat menanamkan uangnya ke Il Gornale. Selama setahun, dia berbicara kepada 242 investor, dan 217 investor menolaknya. Akhirnya di April 1986, Howard berhasil mengumpulkan cukup uang untuk membuka kedai kopinya yang pertama. Walaupun pendapatan yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan, Howard tidak yakin kalau mereka bisa bertahan lama melihat biaya operasional yang cukup besar. Howard kemudian memutuskan untuk bertemu Jack Benaroya, Herman Sakowski, dan Sam Strong, 3 pebisnis terkenal di Seattle kala itu. Hasil dari pertemuan ini, mereka setuju untuk menanamkan $750.000 di Il Gornale. Di tahun 1987, Jerry dan Gordon memutuskan untuk menjual Starbucks. Untuk membeli Starbucks, Howard membutuhkan dana $3,8 juta. Howard yakin investor Il Gornale setuju untuk membeli Starbucks, melihat perkembangan yang pesat dari Il Gornale selama ini. Howard hampir saja gagal membeli Starbucks karena ada satu pebisnis Seattle yang juga merupakan investor Il Gornale tertarik untuk membeli Starbucks. Howard yakin pebisnis ini akan menyingkirkan dia dan investor-investor kecil lainnya. Di mata Howard, hal ini tidaklah fair. Howard dan Scott kemudian mengajak Bill Gates Senior, ayah dari Bill Gates pendiri Microsoft, yang merupakan senior partner dari Scott, untuk menemui investor itu. Investor itu mengancam Howard untuk tidak menggagalkan rencananya, atau dia akan terlibat masalah selama di Seattle. Bill Gates Senior kemudian meyakinkan Howard bahwa semuanya akan baik-baik saja. Dia kemudian berbicara dengan investor itu, yang pada akhirnya investor itu setuju untuk tidak membeli Starbucks. 2 hari kemudian, Howard berhasil mengumpulkan $3,8 juta, termasuk investasi dari Bill Gates Senior dan Bill Gates Junior. Agustus 1987, Howard Schultz menjadi pemimpin Starbucks sampai dengan tahun 2000. Ia kemudian kembali menjadi pimpinan perusahaan di tahun 2008 sampai dengan 2017. Hingga saat ini, sudah lebih dari 30.000 kedai kopi Starbucks beroperasi di seluruh dunia. Sangat mengagumkan, bukan? Ya, begitulah kisah sukses dari Starbucks. Semoga kegigihan dan kesuksesan dari para pendiri Starbucks memberikan inspirasi bagi kita semua. Nantikan kisah-kisah menarik di video-video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.